Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jaya, jumpa kembali di video kami Jaya Group Channel. Siang hari ini saya lagi santai di kandang ini. Sekaligus saya mau share tentang perawatan ternak kambing. Nah, ini penting sekali untuk sahabat Jaya yang masih ada niatan untuk terjun ke dunia peternakan kambing, utamanya breeding. Dan juga untuk sahabat Jaya yang sudah terjun ke ternak breeding tapi belum menerapkan pola ini. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah tentang bagaimana perawatan cempe dari sejak lahir hingga cempe itu disapi. Nah, sahabat Jaya, kalau menurut saya ini penting sekali karena sukses kita merawat indukan, sukses kita memperlakukan indukan yang bunting hingga laktasi atau melahirkan, tapi kita gagal di perawatan cempe, ini usaha ternak kita gagal. Maka dari itu saat kita sudah berhasil dalam perawatan induknya pada saat masa kehamilan, nah, dan juga kita barengi dengan perawatan cempe. Nah, tentunya dengan hal ini kita sebagai seorang peternak breeding itu akan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Nah, sahabat Jaya, makanya saya sering sampaikan bahwa saat indukan itu hamil tua dan menjelang saat-saat kelahiran memang wajib mendapat perhatian yang khusus dari kita seorang pengelola kandang, karena saat indukan itu laktasi atau lahiran, ada kalanya itu perlu bantuan kita. Kalaupun lahirannya normal dan tanpa bantuan kita, pada saat cempe itu baru lahir, sebisa mungkin dan secepat mungkin kita berupaya untuk si cempe segera mendapat kolostrum dari susu induknya. Tujuannya agar si cempe itu cepat teges kalau bahasa kami, atau cepat bugar. Kondisi cempe yang sehat sudah bisa kita lihat di saat cempe itu berusia 2 hari. Setelah itu sahabat Jaya, kita itu harus bisa memperhitungkan apakah susu induknya itu bisa mencukupi untuk kebutuhan si cempe sampai usia sapi. Apabila kalau memang kita perkirakan itu tidak bisa mencukupi, nah di situ kita wajib untuk mempersiapkan susu tambahan untuk cempe-cempenya. Dan sahabat Jaya, usahakan selama 2 bulan cempe tetap menyusu terhadap induknya, walaupun sambil kita bantu susu dari luar. Nah, ini di luar konten soal sahabat Jaya yang bergerak di dunia kambing perah. Yang kami sampaikan di sini adalah yang memang khusus di breeding. Dan sahabat Jaya, cempe itu bisa dikatakan sehat apabila setelah usia 2 bulan itu kondisinya masih tetap sehat dan juga aktif. Nah, setelah usia 2 bulan, disitulah mulai cempe kita beri asupan gizi yang lebih, makanan yang nutrisinya lebih baik lagi. Misalnya yang proteinnya itu di atas 14%. Kalau sahabat Jaya ada di desa seperti saya, seperti di lokasi saya ini, nah adanya cuma hijauan, nah itu enggak apa-apa, itu kita beri hijauan. Hanya saja kita harus pintar mengkombinasikan antara hijauan dengan rambat, karena kalau kita beri satu hijauan saja, nah, itu kurang mencukupi asupan nutrisi yang dibutuhkan cempe pada masa pertumbuhan. Maka dari itu, memperlakukan cempe yang sudah belajar makan atau sudah menjelang sapi, itu biasanya untuk pakan itu benar-benar kami spesialkan. Kalau hijauan itu kita nggak hanya cukup 2 atau 3 jenis ramban saja, itu kita campurkan hampir 5 jenis
rambat. Jadi bertujuan untuk bisa saling melengkapi nutrisinya di pakan yang kita berikan pada cempe tersebut. Dan sahabat saya, untuk hijauan yang kita berikan, nah ini sebagai catatan, semua hijauan yang kita berikan itu memang harus ada proses pelayuan dulu. Minimal kita ngaret pagi, itu kita berikan di sore hari, jadi sudah layu. Karena di dalam hijauan yang segar itu ada kandungan anti nutrisi yang apabila kita berikan pada cempe-cempe kita itu sangat berbahaya dan juga bisa menyebabkan keracunan. Maka dari itu dilayukan itu wajib dan tidak diberikan tunggal. Jadi beberapa hijauan itu kita mix jadi satu, baru kita berikan pada ternak-ternak kita. Nah makanya kalau di kandang kami di Jaya Farm, kandang sapi itu memang kita kandangkan satu-satu dan dengan sekatan-sekatan yang tidak terlalu lebar. Kalau di kandang kami yang untuk khusus cempe memang kami sekat 40 dikali 1 meter, itu ruangan untuk cempe. Jadi tidak terlalu sempit, masih bisa untuk cempe itu aktif dan juga tidak terlalu luas. Tujuannya apabila cempe itu ada masalah, itu kita segera bisa mengetahui dan juga kita bisa memantau untuk pertumbuhan cempe-cempe kami. Dan sahabat saya, itulah tadi sedikit tentang bagaimana caranya kita merawat cempe kita saat baru lahir sampai usia silang sapi atau sampai usia sapi. Nah sahabat saya, di usia ini 8 minggu atau 2 bulan lebih sedikit, kita sebagai seorang peternak selain harus mencukupi kebutuhan pakannya, maksudnya cukup jumlah, cukup nutrisi, kita juga harus ekstra dalam perawatan. Karena di usia ini itu cempe masih rawan-rawannya, jadi tidak kita campurkan dengan cempe yang bermasalah. Misalnya ada cempe yang sakit, itu yang kita tidak boleh campurkan jadi satu dengan cempe-cempe kita yang sehat, karena potensi penularannya kalau di usia-usia ini sangat cepat sekali. Maka dari itu kita sebagai peternak harus ekstra lagi di dalam memperhatikan terutama cempe-cempe kita yang baru kita sapi. Jadi kita harus rajin-rajin dalam mengecek kondisi kesehatan cempe-cempe kita. Untuk kondisi cempe yang ada tanda-tanda mau sakit, nah kita sebagai peternak itu yang harus tahu duluan, sehingga kita bisa secepat mungkin untuk memberi penanganan terhadap cempe-cempe kita yang bermasalah. Nah sahabat saya, kurang lebih ini yang dapat kami sharekan di video kali ini. Insya Allah di lain video kita akan bahas tentang penanganan cempe yang menjelang masa kawin, sampai dengan bagaimana caranya kita memberi asupan nutrisi yang pas untuk pada saat kambing kami dalam masa kehamilan, agar pada saat melahirkan itu benar-benar dalam kondisi bagus dan juga air susunya bagus. Ini saja sahabat saya, kita jumpa kembali di video-video kami yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.